baik, siswa bisa mengejar masa depan jika sinyal saja menjadi tantangan. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah mau dengerin episode penting kali ini. Aku Siti Maisaro dan aku Nalis Fitria. Hari ini kita bakal ngobrolin topik yang menurut kita itu penting banget. Apalagi setelah pengalaman besar yang dialami Indonesia waktu masa pandemi kemarin. Betul banget Nalis. Jadi tema podcast ini dinamika dan tantangan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, lebih fokusnya itu pada kesenjangan akses pendidikan dan teknologi daerah terpencil. Kita itu sengaja angkat kasus ini yang terjadi di masa pandemi COVID kemarin, terutama yang dialami sama teman-teman kita di daerah NTT, Papua, dan Kalimantan. Karena jujur, kesenjangan pendidikan waktu itu tuh kerasa banget ya. Iya, betul banget. Nah, jadi katanya itu juga ada yang harus naik bukit buat dapet sinyal, ada yang harus gantian HP sama orang tuanya, bahkan juga ada yang sama sekali tidak bisa ikut kelas daring. Iya betul, sementara itu kita nih yang di kota kadang ngeluh cuman karena Zoom nge-lag. Padahal kenyataannya jauh lebih berat di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, makanya hari ini tuh kita menghadirkan dua narasumber. Pertama ada pemateri ahli yang bakal bantu kita memahami isu. Ini dari sudut pandang Pancasila dan pendidikan. Dan yang kedua, ada narasumber yang mengalami langsung pembelajaran daring di daerah terpencil waktu pandemi. Jadi, kita ini bisa dengan ceritanya secara real dan apa adanya. Kita panggil saja yuk Nalis, langsung saja kepada pemateri. Oke, langsung saja ya sebelum kita lanjut nih ya, saya mau menyapa dulu materi ahli kita yang sudah hadir pada podcast kali ini. Langsung perkenalan saja. Mau dipanggil ibu atau kakak ini? Kakak. Oke, baik. Langsung perkenalan saja kakak. Halo semuanya, aku Zahwa Fitriani, aku bisa dipanggil Kak Zahwa. Halo semuanya, aku Ina Solihah, bisa dipanggil Kak Ina. Oke, selamat datang kakak-kakak di podcast kami. Gimana nih kabarnya? Baik. Aku saya pribadi juga alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, podcast kita hari ini itu temanya yaitu dinamika dan tantangan Pancasila dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau tadi sudah dibacakan, tema podcast kali ini itu gimana itu pendapat kakak mengenai sudut pandang? Jadi kalau kita ngomongin akses pendidikan di Indonesia ya, masalahnya itu bukan cuma soal sinyal atau fasilitas yang kurang ada, tetapi masih ada masalah yang lebih mendalam, yaitu tantangan buat menjalani nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena kan perkembangan ilmu teknologi itu harus dibarengi dengan nilai-nilai Pancasila gitu kan. Contohnya kayak memanusiakan, terus memperkuat persatuan gitu, dan membuat pendidikan ini lebih adil. Tapi kenyataannya karena pengaruh kapitalisme, globalisasi, dan perkembangan ilmu pendidikan yang kurang merata, jadi ini tuh dirasain cuma di daerah besar aja kan. Jadi daerah terpencil itu masih belum sepenuhnya merasakan gitu. Padahal ya, kalau kita lihat dari amanat undang-undangnya ini, setiap warga nih punya hak yang sama buat pendidikan. Dan zaman sekarang pendidikan tuh udah bisa lepas dari yang namanya teknologi. Jadi ketika internet udah merata, ya otomatis hak pendidikan yang dijamin undang-undang ini jadi nggak maksimal dong. Terus pembangunan kayak BTS atau fiber, biasanya mereka tuh memprioritaskan daerah yang padat penduduk. Sedangkan kayak NTT, Papua, dan Kalimantan ini kan mereka terpencil dan pelosok. Jadi sangat dikebelakangkan. Belum lagi faktor ekonomi keluarga, kayak ada yang HP-nya harus bergantian, terus kuota juga mereka terbatas, sampai ada yang harus naik-naik bukit buat nyari sinyal. Hal-hal kayak gini yang nunjukin kalau akses pendidikan yang dijamin undang-undang ini belum dirasain merata buat siswa-siswa gitu. Kita lihat dari landasan hukumnya ya, seperti yang rekan saya sudah sampaikan, sebenarnya Indonesia itu punya fondasi yang kuat gitu untuk memastikan semua anak bisa belajar dengan layak. Tetapi pada realitanya kayak yang terjadi di daerah-daerah terpencil seperti kasus NTT kemarin, mereka harus berjalan 3 km ke bukit gitu untuk mencari sinyal. Terus kemudian juga di daerah tersebut bukan hanya pelajar, tetapi kepala desanya juga kesulitan untuk berkomunikasi dengan kepentingannya gitu ya. Kayak mengirim surat dan lain-lain itu masih sulit. Terima kasih banget nih kepada narasumber yang sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast kita.
Nah, sebelum mulai, di sini kita akan memperkenalkan terlebih dahulu nih dari narasumber-narasumber. Boleh diperkenalkan? Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nengula Besari. Saya berasal dari Kalimantan. Kalau saya Putri Ramadhani dari Papua. Kalau saya Rita Andini dari Nusa Tenggara Timur. Wah, jauh-jauh banget ya adik-adik. Nah, di sini tuh kita mau langsung aja nih tanya-tanya sama adik-adik tentang pengalaman yang dialami kemarin. Bisa nggak diceritain gimana kondisi belajar kalian saat masa pandemi kemarin? Jadi kalau di NTT itu ya, kan kalau di kota belajar dari itu tinggal buka HP atau laptop terus dapat sinyal gitu ya langsung. Nah beda di desa kami, jadi sinyal itu susah banget gitu di desa kami tuh loh. Jadi kami tuh mencari sinyal di bukit, perjalanannya itu sekitaran 3 kilometer. Nah, gitu. Sangat-sangat effort. Iya betul, untuk sekolah. Nah, terus di sini ada lagi nih, ada apa gitu tempat khusus yang kalian sering datangi untuk mendapatkan sinyal internet? Kalau dari saya sendiri ya, tempat khusus untuk mendapatkan internet itu saya harus naik ke Bukit Pemudaan. Dimana itu kalau dari rumah saya jaraknya sekitar 3 kilometer. Benar-benar jauh banget dan harus jalan kaki. Jangan bayangin banget ya, pedal kakinya itu nggak usah dibayangin. Naik dan turunnya ya kan? Nanti berarti ya, naik dan turun itu harus itu. Iya betul. Yang dari tengah gimana? Kalau di Papua itu memang kan sudah ada sebagian yang bisa akses internet, sebagian hanya bisa mengakses lewat TV ataupun radio. Nah tapi pemerintah itu memberikan bantuan gitu berupa mengadakan siaran TV lokal seperti itu. Jadi pemerintah memberikan fasilitas itu ya? Iya. Baik, kalau di saya itu sebenarnya sama ya yang dari Kalimantan. Jadi satu-satunya tempat yang ada sinyalnya itu di bukit namanya Bukit Watu Besi. Nah, jadi di sana tuh ada satu bukit kecil, paling panjangnya 2 kali 3 meter gitu. Nah, di situ kami belajar tuh bersama teman-teman. Harapan kalian kepada pemerintah terkait pemerataan akses pendidikan dan teknologi. Harapan dari saya sendiri ya, saya itu pengennya pemerintah itu membuat tower di daerah saya supaya saya tuh gak harus mendaki bukit lagi hanya untuk sekedar belajar saja sih. Harapan saya sebagai siswa tentunya ingin pemerintah benar-benar membangun fasilitas berupa listrik yang stabil gitu, dan juga akses internet yang memadai gitu. Jadi sebenarnya harapan kami itu sederhana ya. Kepada pemerintah tolong berikan akses internet yang layak untuk di desa kami. Karena bukan pelajar saja yang mengalami kesulitan itu, semua warga yang di sana juga mengalami kesulitan. Terima kasih sudah mau berbagi pengalaman. Cerita ini penting banget biar kita itu semua lebih peka gitu loh terhadap pendidikan, dan yang layak itu harus dirasakan semua anak, bukan hanya dari yang tertinggal di kota tersebut, tetapi di daerah-daerah terpencil juga harus merata gitu loh akses internetnya. Wah, setelah mendengar dua sudut pandang yang sangat berbeda nih dari ahli dan dari pengalaman yang langsung ya, kita jadi sadar betapa besar kesenjangan pendidikan di Indonesia waktu itu ya. Iya betul. Nah, jadi karena sudah dipaparkan oleh pemateri dan narasumber kita mengenai tema yang kita ambil. Nah, jadi di sini ada kesimpulannya gitu loh. Ilmu pengetahuan tidak boleh bergantung pada sinyal, karena pendidikan adalah hak yang harus kita rasakan oleh semua orang. Kalau bukan kita yang memperjuangkan pemerataan pendidikan, siapa lagi? Nah, jadi sebelum kita tutup, di sini kita akan pantun dulu nih, biar closingnya enggak kaku banget teman-teman. Kalian jangan cakep ya, siap-siap. Jalan-jalan ke tepi kali, Cakep. Air mengalir terasa sejuk, Cakep. Terima kasih sudah menemani kami. Sampai jumpa di episode berikut. Akhir kata, saya Nalis Fitria. Dan saya Siti Mesaro. Kita pamit dulu.